Baiklah, kita akan membahas mengenai background genetik untuk tanaman menyerbuk silang. Jadi pada prinsipnya kalau kita mempunyai populasi tanaman menyerbuk silang dalam jumlah besar dan kemudian mereka dibiarkan saling menyerbuk, maka kemudian frekuensi gennya dari generasi ke generasi akan selalu tetap. Nah, di sini ada istilah random mating, yaitu tiap tanaman itu mempunyai kesempatan yang sama untuk diserbuki dan menyerbuki, dan kemudian perubahan gamet-gametnya itu akan tergantung pada pola penyerbukannya. Karena di sini menyerbuk bebas, maka kemudian eh, probabilitas untuk diserbuki dan menyerbuki tanaman lain itu sama saja tentang tanaman. Nah, kemudian ada istilahnya larut genotipe, jadi suatu populasi akan di susun atas individu-individu yang mempunyai genotipe tertentu. Seperti yang dalam persamaan ini, kita misalnya membicarakan mengenai satu lokus dengan dua allele per lokus, maka kemudian tanaman B1B1 mempunyai frekuensi relatif F11, kemudian yang heterozigot kita beri notasi 2F12, dan yang homozigot yang lainnya kita beri notasi F22, yang ini menunjukkan frekuensi relatif. Kemudian kalau ditanya berapa besarnya atau frekuensi alel B1, maka kemudian kita bisa menjawab bahwa di bagian ini frekuensi keseluruhannya adalah akan membentuk alel B1, dan dari yang ini hanya separuhnya, sehingga alel B1 atau kita beri kode P sama dengan F11 plus F12. Sedangkan yang untuk alel B2 kita beri notasi Q sama dengan F22 plus F12. Nah, kemudian kalau terjadi random mating, maka kemudian semua tanaman akan saling menyerbuki dan saling diserbuki, dan kemudian keturunannya seperti apa, masing-masing kombinasi perkawinan akan menghasilkan frekuensi sebesar dalam persilangan ini. Kemudian keturunannya akan dipecah sesuai dengan probabilitas keturunannya apa saja dan frekuensinya berapa saja. Nah, demikian semuanya sampai yang paling bawah. Jadi kalau misalnya di sini B2B2 kawin dengan B2B2, maka kemudian frekuensinya adalah frekuensi dari B2 kemudian dikuadratkan anakannya siapa dari persilangan B2B2 dikalikan B2B2, maka kemudian semuanya akan menghasilkan B2B2, sehingga semua frekuensi di bagian ini itu akan kita tuliskan di sini. Dan kemudian dari keturunan yang genotipenya B1B1 kemudian jumlahkan ke bawah, kemudian yang B1B2 juga demikian, dan B2B2 juga demikian. Maka kemudian kalau kita ringkas akan menghasilkan P kuadrat, 2PQ, dan Q kuadrat. Ini artinya tidak berubah seperti yang pada populasi sebelumnya. Ini kalau terjadi random mating, artinya tidak akan terjadi perubahan komposisi genotipe dan juga perubahan frekuensi gennya. Ini contoh sebuah populasi yang terdiri dari 10.000 tanaman tersusun atas B1 B1 5.000, B1 B2 4.000, dan sisanya adalah B2 B2. Kemudian dari sini kita bisa mencari frekuensi relatif dari masing-masing genotipe. B1 B1 ketemunya 0,5, B2 B1 B2 0,4, dan seterusnya. Nah, kemudian berapa frekuensi dari B1 alel B1 ya. Di tadi juga, jadi B1 B1 semuanya akan menghasilkan gamet B1, sedangkan B1 B2 itu menghasilkan gamet B1 separuhnya. Sehingga di sini 0,5 berasal dari sini, dan 0,05 kali 0,4, 0,4 berasal di sini, dan hanya separuhnya menghasilkan B1, sehingga akan ketemu 0,5 plus 0,2 sama dengan 0,7, dan sisanya frekuensi di dalam satu populasi itu totalnya 1, sehingga kalau di sini ketemunya 0,7 maka sisanya akan ketemu frekuensi L. Nah, kemudian berdasarkan random mating di atas, maka kemudian kita juga bisa melakukan simulasi untuk random mating. Jadi 0,7 untuk alel B1, 0,3 alel B2, kemudian dikuadratkan akan menghasilkan narik genotipe yang seperti ini. Ini seperti pengkuadratan biasa.
Nah, maka kemudian dari situ kita bisa mencari lagi alil B1-nya berapa. Ini semuanya alil B1 dan di bagian hidrozigot itu alil B1-nya separuh. Sehingga 0,49 kali ditambah dengan 0,42 dikalikan 0,5 tentunya 0,7 yang sama persis dengan frekuensi sebelumnya. Nah, kemudian kalau ada seleksi bagaimana kemudian apakah di generasi berikutnya akan berubah? Tentu saja ada perubahan kalau ada seleksi. Misalnya kita anggap ini sebagai populasi yang baru, suatu populasi yang baru dengan frekuensi alil A1-nya 0,4, alil A2-nya 0,6. Maka kemudian kalau terjadi random mating akan menghasilkan populasi yang seperti ini. Nah, kemudian kalau dilakukan seleksi terhadap alil genotipe A2A2, maka kemudian bagian ini dihilangkan. Ya, kemudian yang tersisa adalah di bagian ini. Nah, kemudian karena ini dihilangkan, maka kemudian frekuensi relatifnya akan berubah menjadi 0,16 tambah 0,48, hanya ada 0,64. Jadi sisa dari yang terseleksi, maka kemudian kita akan mendapatkan frekuensi baru dari 0,16 dibagi 0,64 akan ketemu untuk frekuensi alil genotipe A1A1. Sedangkan yang A1A2 0,48 dibagi 0,64. Sehingga ketika kita mencari frekuensi alil A1, maka kemudian di sini 0,8 tambah 0,8 ya dari yang asli ini tambah setengahnya dari 0,48 dibagi 0,64 ya 0,625. Ini untuk alil A1. Alil A2-nya tinggal mengurangkan 1 dikurangi 0,625 ketemunya 0,375. Jadi ini frekuensi alil yang ada di dalam populasi setelah terjadi seleksi. Kemudian kalau terjadi random mating, maka kemudian alil-alil A1 dengan A2 tadi dikuadratkan akan mendapatkan narik genotipe yang seperti ini. Nah, jadi 0,625 dikuadratkan, kemudian di bagian tengah ini bagian yang hidrozigot 2 kali 0,625 berikan 0,375, sedangkan yang di bagian ini adalah kuadrat dari frekuensi alil A2-nya 0,375 kuadrat. Akan diperoleh narik genotipe yang baru yang seperti ini. Ini berubah dari narik genotipe sebelumnya yang seperti ini dan kemudian bagian A2-nya di seleksi. Jadi ada kenaikan di A1A1 dan A1A2, sedangkan di bagian A2A2 ini turun dari 0,36 menjadi 0,14. Nah, ini jadinya gitu ya. Jadi setelah ada seleksi akan seperti itu. Dan seterusnya.